Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar MK Kota Padang mengadakan kelas meeting untuk melihat bakat minat siswa kita di bidang olahraga, di bidang keagamaan, di bidang kebelanegaraan. Ada 7 cabang lomba yang kita adakan. Yang pertama futsal, itu antar siswa kelas 7 dan kelas 8. Yang kedua MST, itu kita lihat sendiri di belakang kita, itu sedang berlangsung MST. Yang ketiga ranking 1, itu kita adakan per tingkat, kelas 7 1 tingkat, kelas 8 1 tingkat, dengan soal dimintakan kepada di bidang studi. Yang keempat lomba pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan kita dalam undang-undang ini bisa memperkokoh bagaimana kebinekaan bangsa kita ini dan keberagaman bangsa kita ini. Yang kelima, lomba solosong. Di bidang seni kita juga mengembangkan kepada nomor 21. Kemudian puisi, bagaimana anak kita berpuitisasi dalam kehidupan dan pembacaan. Yang ketujuh, itu terakhir adalah storytelling, melihat bakat anak kita dalam kancah internasional. Anak kita ada hari-hari berbahasa Inggris, yaitu setiap Kamis. Jadi tujuan dari tes meeting ini tidak lain adalah bagaimana kita meningkatkan keberagaman suku yang ada di madrasah ini. Anak kita bukan dari Kuranji saja, ya ada yang dari orang tuanya dari Pariaman, dari Bukit Tinggi, dari Solo. Jadi dia saling kenal, saling segur sapa. Itu merupakan moderasi suku dan bangsa. Kemudian untuk MSK kita, teksnya atau lombanya adalah memoderasikan agama kita di dalam kehidupan sehari-hari dalam versi Islamnya. Demikian, mudah-mudahan anak kita menunjukkan sportivitas untuk kelas meeting ini. Kita bersama ini didampingi oleh Wakil Keiswaan sebagai ketua pelaksana, kemudian Wakil Serana Prasarana, itu peralatan dan perlengkapan yang disediakan. Mudah-mudahan ini dapat mencari bibit bakat dan mengembangkan kreativitas siswa kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. serta pembacaan undang-undang dari kelas 8 penjiwaan, bagaimana seorang siswa itu menjiwai istilahnya dia benar-benar undang-undang dasar tersebut ada
Jumlah peserta? Peserta ada 22 orang, ada 11 orang dari kelas 7 dan 11 orang dari kelas 8. Berarti 22? Iya, 22 orang. Oke. Semoga sukses. Iya, sama-sama. Bangsa Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan negara Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan itu supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berlandaskan dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kemukafilan, serta dengan mewujudkan suatu kebijaksanaan di seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan bahwa
pengucapan Undang-Undang Dasar 1945 dapat kita simpulkan kalau dari segi penampilan udah lumayan, cuman mungkin dari segi pengucapan ada artikulasi atau kata-kata yang hilang atau tertinggal, dan itu bisa diperbaiki. Dan istilahnya untuk vokal juga perlu perbaikan. Ada beberapa siswa yang vokalnya udah bagus, dan masih ada siswa yang vokalnya istilahnya naik turun. Tapi kalau untuk kedepannya kita lihat siswa-siswa kita ini bisa berpotensi untuk upacara setiap hari Senin bisa kita laksanakan atau kita jalankan siswa kita itu dalam pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak lagi perlu membawa teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tapi semoga kedepannya bisa digantikan dengan pengucapan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan diharapkan untuk kalau ada lomba pengucapan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, MTSN 5 ini kembali bisa meraih juara seperti biasanya. Terima kasih. Persiapan apa yang Anda lakukan untuk menghadapi lomba kali ini? Mengamati gerakan dan bacaan yang saya akan lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk ini kita akan mengadakan lomba musabaqah Al Quran untuk anak kita dan MTSN 5 Kota Padang. Lalu rencana lomba ini adalah untuk mencari bibit-bibit kita, anak-anak kita yang berbakat di bidang Al Quran. Jadi untuk menampilkan ini tujuannya adalah untuk mengembangkan ilmu anak-anak kita tentang Al-Quran dan bagaimana mereka bisa menjiwai Al-Quran itu dengan baik, membawakan perasaan dan perilaku kita mereka dalam Al-Quran. Dalam penilaian musabaqah Al Quran ini kita mengambil dari sistem penilaian nasional yang kita himpun dalam bentuk penilaian. Ada 3 sistem penilaian kita. Yang pertama, retorika dan materi. Dalam retorika dan materi itu terdapat sistematika atau sistem mereka membawakan, cara-cara mereka membawakan musabaqah Al Quran itu dengan baik. Kemudian dan materi itu adalah isi dari kandungan Al-Quran tersebut mengenal dengan ayat-ayat atau surat Al-Quran yang mereka bawakan sesuai materi dengan dalil-dalil yang mereka sampaikan. Yang ketiga adalah portal. Dalam retorika dan materi itu terdapat bagaimana mereka membawakan secara besar dan bulat sehingga mampu menggugah dan menggetarkan pendengar dan menghipnotis pendengar untuk mendengarkan dari gaya penyampaian mereka dan mimik. Kemudian mimik. Yang kedua yaitu penghayatan dan terjemahan. Dalam penghayatan terjemahan itu terdapat juga penilaian kita di dalamnya ketepatan terjemah. Jadi ayat Al-Quran yang mereka sampaikan tersebut melalui cara wajah mereka membawakan apakah bacaan itu berupa seruan atau sebagainya, tidak meleset dari ayat dan terjemahnya itu tidak berbeda, tepat. Kemudian kaidahnya cocok dan bahasa intonasi dan ucapan bahasanya itu benar. Kemudian yang ketiga, tilawah dan adab. Tilawah dan adab ini adalah berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Yang pertama yang saya nilai di dalam tilawah dan adab ini adalah tajwid. Tajwid artinya bagaimana cara mereka membaca Al-Quran itu dengan aturan
yang baik sesuai dengan kaidahnya. Kemudian fasoha, fasih, artinya lancar dalam bacaan kita, tidak tersendat-sendat. Kemudian lagu, jadi iramanya apakah irama tilawah Yati, ras, sika, jihaka, nahwan, itu irama tilawah mereka dulu. Jadi untuk pengambilan FSI ini kita utamakan irama tilawah dari 7 irama. Salah satunya Duara, Hijaz, Ras, Jarka, dan Nahwan. Kemudian suaranya mampu menghipnotis atau enak yang didengar. Kesopanan dan kekompakan. Kesopanan, bagaimana cara mereka membawakan tingkah laku mereka dalam mengaplikasikan Al-Quran tersebut dalam menghayatkan mereka mampu mendapat dengan baik dan benar dengan bentuk penjiwaan mereka kepada semua orang. Kemudian kekompakan ini adalah bagaimana mereka itu kompak, senyum sama senyum, mengungkapkan rasa sedih, mengungkapkan rasa gembira dengan seruan Al-Quran, itu sangat kita utamakan juga. Masing-masing nilai tersebut, retorika dan materi kita beri nilai 40, penghayatan dan terjemah kita beri nilai maksimal 30, tilawah dan adab nilai maksimal 30, jumlah 100 itu. Kira-kira itu saja. Terima kasih penilaian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami membuat naskah secara bersama-sama. Kami mempersiapkan naskahnya, lalu mendiskusikannya. Dalam mendiskusikannya itu kami menghafal selama lebih kurang waktunya 2 hari, dan juga kami menghafal di kelas sebelum perlombaan ini dimulai. Ada dilatih sama guru? Tidak, Pak. Oh tidak, tapi sendiri? Iya, Pak. Nilai YouTube? Contohnya ada di YouTube? Referensinya bisa kami lihat di Google, di YouTube, dan dipakai AI. Oh, pakai. Ikut eskulnya, ada ikut eskul muhadarah? Tidak. Eskul apa? Eskul bahasa Arab. Bahasa Arab? Tafiz. Matematika. Oh, berarti ini kemudian ditilawah kan? Berarti hanya satu yang cocok ya dengan eskul yang diambil. Oke, terima kasih. Semoga menang ya. Materinya tentang apa sekarang? Genggam dunia dengan Al-Quran. Oh, mantap. Bagaimana cara menggenggam dunia dengan Al-Quran? Caranya menjadikan Al-Quran sebagai pandangan hidup dan pedoman hidup bagi manusia. Ada tambahan? dan juga bisa membaca dan memahami isi ayat Al-Quran tersebut. Oh, berarti itu materinya ya. Oke, semoga menang. Terima kasih kita ucapkan kepada nomor 22. Selanjutnya kepada nomor 16. Kepada nomor 16 disilakan. تخرج
itu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Minaz zulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Demikianlah penampilan dari kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggil Aurelia Mulyasari kelas 8.